Oke, kembali lagi berjumpa dengan saya Doli dari PT MTech Trimegah Teknindo. Selanjutnya kita akan membahas tentang analog input. Sebelumnya kan kita udah biasa lah kalau masalah wiring-wiring dan on off biasa dan program-program sederhana yang sering muncul di PLC. Sekarang kita mau masuk yang lebih advance-nya lagi, yaitu reading analog input. Apa sih sebenarnya analog input itu? Jadi kalau analog input itu adalah jenis input PLC yang memanfaatkan perubahan tegangan atau arus listrik DC untuk merepresentasikan nilai dari suatu pembacaan. Biasanya sensornya dinamakan transmitter. Kayak gini ya gambarnya, coba teman-teman lihat gambar yang sebelah kiri ini. Jadi contohnya pemakaian sensor radar level. Sensor radar level ini dia mendeteksi kenaikan air di dalam tangki ini. Pakai sonar dia mendeteksinya. Kemudian setiap kenaikannya itu nanti akan direpresentasikan menjadi suatu nilai. Suatu nilainya itu nanti akan dikirimkan ke dalam eh, prosesor untuk dibaca nilainya itu. Biasanya kita pakai PLC untuk membaca nilai analog inputnya itu. Untuk flow-nya nanti saya kasih tahu gimana cara dari air ini bisa dia naik, terus dia bisa merepresentasikan nilai sampai nilai bisa kita baca di dalam PLC dan HMI yang kita gunakan di dalam industri. Oke, selain itu apalagi device-device yang sering dipakai di dalam sistem analog. Contoh selain level radar ada juga namanya pressure transmitter, ada juga yang namanya thermocouple, ada juga yang namanya pokoknya yang transmitter itu kaitannya dengan analog ya, sistem analog. Kemudian apa saja sih jenis sinyal analog input itu? Kalau sinyal analog ini bukan analog input doang ya, maaf ya teman-teman, tapi pokoknya sinyal analog lah ya. Sinyal analog itu ada yang pakai tegangan 0 sampai 10 volt, ada yang pakai tegangan 0 sampai 5 volt, ada yang pakai arus 4 sampai 20 mA, ada yang sinyal analog jenis thermocouple, ada yang sinyal analog jenis thermoresistan, ada yang sinyal analognya jenis Weighing cell. Kalau ketiga yang di atas ini biasanya dipakai untuk sensor tekanan ya teman-teman. Kalau sedangkan yang dua ini biasanya dipakai yang tengah yang dua ini thermocouple dan thermoresistant biasanya dipakai untuk sensor suhu. Sedangkan yang terakhir weighing cell ini biasanya dipakai untuk sensor berat, teman-teman. Oh iya, tadi kan saya bilang tentang flowchart pengiriman data. Gimana sih cara ngirim datanya itu? Pertama, sensor itu kan dia mendeteksi ya teman-teman ya, mendeteksi adanya perubahan fisik dari dari device itu ya. Misalnya air, terjadi perubahan fisik pada ketinggian air yang tadi saya jelaskan itu loh. Ketika terjadi perubahan fisik pada ketinggian air, itu pokoknya itu internal sensornya lah. Saya nggak tahu gimana caranya itu. Pokoknya setelah dia ngedeteksi itu, oh ada airnya naik gitu kan. Kemudian di sensor lihat flowchart paling kiri terjadi perubahan nilai resistensi pada sensornya. Kemudian setelah terjadi perubahan nilai resistensi pada sensornya, terjadi perubahan nilai tegangan atau arus. Nah, nilai tegangan atau arus inilah nanti akan ditransmisikan ke dalam analog input pada PLC gitu loh. Kok apa langsung bisa masuk ke dalam PLC-nya? Enggak ya teman-teman. Jadi analog input itu dirubah dulu dari sinyal analog yang tadi 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20 mA dirubah menjadi sinyal digital. Cara rubahnya saya nggak tahu, pokoknya intinya biasanya begitulah. Pokoknya dari sinyal itu, sinyal analog itu dirubah jadi sinyal digital. Nah itu urusan orang elektronika, yang penting kita tinggal pakai PLC-nya bisa jalan, oke, lancar, udah. Nggak usah mikir sampai sana-sana gitu kan. Terus habis dirubah ke dalam nilai digital, PLC itu menulis nilai digital itu ke dalam memori PLC-nya itu, ke dalam memori PLC. Nanti disimpan dalam bentuk data word atau data double word. Ini tipe-tipe data nanti kita bahas ya. Pokoknya dia disimpan dengan tipe data word atau tipe data double word.
Jangan teman-teman mikirnya oh Word ini maksudnya Word Word itu ya Microsoft Word, bukan gitu konsepnya bos. Jadi kalau di PLC itu ada tipe-tipe data Boolean, Word, integer, oktal, desimal dan lain-lainnya, itu nanti kita bahas lah ya. Pokoknya nanti disimpan dalam bentuk data Word atau double Word. Kemudian setelah disimpan dalam data itu kemudian dilakukan scaling ya teman-teman, scaling. Jadi untuk nilai tersebut itu sesuai dengan skala yang kita pengen. Misalnya eh, tadi nilainya dibaca sama PLC 4 sampai 20 miliampere. Nanti di scaling dong PLC itu. Jadi seandainya kayak kita pengennya jadi 0 sampai 10.000 satuan gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kita tampilin di PLC atau di HMI-nya itu 4 sampai 20 meter karena mengikuti 4 sampai 20 miliampere enggak gitu kan. Jadi kalau kita misalnya 4 sampai 20 miliampere, kita contoh representasikannya paling 0 sampai 10 meter atau 5 sampai 100 meter atau ya suka-suka kita, itu namanya scaling ya teman-teman. Jadi nggak sama tok 4 sampai 20 miliampere oh representasinya nanti pas di AMI atau PLC jadi 4 sampai 20 meter atau 4 sampai 20 bar gitu, enggak kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita tahu itu prosesnya, kita harus tahu juga ini bagaimana sih cara wiring analog input gitu kan. Cara wiring analog input, cara wiring analog input nih kalau seandainya kita make spesial modulnya punya PLC MacMed ya teman-teman, tipe MC204AD. Kalau untuk vendor-vendor lain saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau untuk PLC MacMed tipe MC204AD, cara wiringnya kayak gini ya teman-teman. Uh, Kalau yang atas itu untuk sinyal arus, kalau yang tengah ini untuk sinyal voltage, kalau yang bawah itu ini wiring untuk power supply. Jadi si modul untuk baca analog input ini dia butuh power supply DC 24 volt, makanya dia tulisin 24 volt DC di wiring ke modul gitu kan. eh Apa sih yang atas nih yang sama yang tengah bedanya apa sih bang? Kalau yang untuk sinyal arus sama sinyal tegangan bedanya apa? Jadi kalau cara wiring untuk sinyal arus itu nanti disortkan untuk V1 plus ke I1 plus. Apa maksudnya disortkan? Disortkan itu intinya disambung aja pokoknya man ya. Jadi kalau yang voltage itu ini nggak ada disambung I14 ke V14. Kalau yang ini ada disambung dia I1 plus ke V1 plus. Jadi kalau yang untuk voltage I-nya itu nggak kepake teman-teman. Kalau untuk arus baru I-nya kepake gitu. Oke lanjut. Kemudian kalau kita mau nginstal analog input, kita harus pastikan ya antara device penerima yang menerima input itu sama device yang mentransmisikan atau yang memberikan sinyal analog input itu harus apa ya, serasi gitu ya, ibaratnya eh, harus bisa saling mengimbangi satu sama lain ya teman-teman. Jadi contohnya ini kan spesifikasi device di PLC MC204AD yang tadi kita bahas kan. Di sini dia nulisnya kalau untuk voltage input itu nilai impedensinya itu 200 kilo ohm. Kalau nilai impedensi voltage inputnya 200 kilo ohm, maka source voltage-nya yang memberikan sinyal itu nilai impedensinya harus lebih rendah dari 200 kilo ohm ya teman-teman. Nggak boleh lebih tinggi dari 200 kilo ohm. Sedangkan kalau yang current input kebalikannya, kalau dia itu di sini nilai impedensinya 250 ohm, untuk impedansi pengirimnya atau source-nya atau apalah pokoknya device yang ngirim sinyalnya itu dia itu impedansinya itu harus lebih besar dari 250 ohm ya teman-teman.
Ini kata siapa nih saya ngomong begini? Coba nanti teman-teman searching aja nama YouTube-nya Aaron Denner, Input and Output Impedance. Ini orang elektronika yang ya kalau teman-teman bisa bahasa mereka ya pokoknya simak aja nanti teman-teman tahu lah gitu kan. Uh, Kemudian ini teman-teman juga harus tahu sebelum install analog input ini masalah scaling ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat di katalognya ini gimana cara dia scaling gitu ya. Contohnya ini untuk mode input 0 ini yang setengah untuk mode input 1, ini yang paling kanan untuk mode input 2. Jadi apa sih beda-bedanya mode input ini? Jadi kalau mode input 0, teman-teman lihat di tabel ya, mode input 0 itu untuk input range min 10 volt sampai 10 volt. Sedangkan mode input 1 itu untuk input range min 20 mA sampai 20 mA. Sedangkan yang mode input 2 itu untuk min 100 mV sampai 100 mV. Untuk pemilihan mode input ini disesuaikan ya teman-teman, tergantung tipe sinyalnya ya teman-teman. Jadi tadi kan saya udah sebutin ada yang 4 sampai 20 mA, 0 sampai 10 volt, ada yang tipe thermocouple, thermoresistant, lagging dan lain-lainnya itu. Teman-teman sesuaikan. Oh, kalau teman-teman mau pakai yang 0 sampai 10 volt, teman-teman bisa pakai yang mode input 0 ya teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman mau pakai yang 4 sampai 20 mA, teman-teman bisa pakai yang mode input 1 ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik bisa kebakar ya teman-teman. Tapi nggak tahu sih, saya belum pernah kebakar juga sih. Cuma jangan dicoba lah ya. Orang dia modenya mode 20 mA atau 5 volt gitu kan, teman-teman tembak 10 volt ya kebakar ya. Tapi nggak tahu sih, saya belum pernah nyoba ya. Tapi jangan dicoba juga ya teman-teman ya. Nah, maksudnya biasakan sesuai dengan modenya aja gitu loh. Jangan dicoba-coba kayak gitu ya. Apalagi sampai ke mode input 2 ini 100 mV. Teman-teman bikin di PLC mode input 2 100 mV padahal yang masuk 10 volt. Wah. Jangan ya teman-teman ya. Jadi ya sesuaikan aja. Saya belum pernah kebakar sih, cuma jangan dicoba aja gitu ya. Ngapain dicoba dulu baru kebakar gitu kan. Oke. Kemudian setelah itu, oh iya, setelah itu kita akan memulai untuk mencoba ya teman-teman. Jadi kan tadi teori-teorinya udah saya sampaikan, sekarang tinggal bagaimana kita mempraktekkan caranya bagaimana sih Bang untuk ngambil sinyal analog dari device eksternal masuk ke dalam sistem PLC kita gitu kan. Caranya gini teman-teman. Teman-teman coba beli di online shop, ini namanya current injector. Current injectornya contoh ONE Bus ya teman-teman. Saya soalnya pakainya ONE Bus ini dari para pendahulu saya gitu kan di PT MTech gitu kan. Nah, saya jadi ngikutin aja device yang ada ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya punya device yang lain silahkan aja. Yang penting satu hal, seperti yang saya sudah bilang itu device pengirim sinyal, sumber sinyalnya itu sama device penerimanya yang menerima input sinyalnya itu harus serasi ya teman-teman. Soalnya kalau nggak serasi nanti kaitannya sama efisiensi teman-teman. Jadi nanti misalnya sinyalnya teman-teman kirim berapa nanti kebacanya lain, jadi kurang efisien gitu kan. Seperti yang saya sudah bilang tadi sebelumnya, ini kalau misalnya voltage input impedensi 200 kilo ohm, berarti sinyal pengirimnya harus lebih kecil dari 200 kilo ohm. Coba kita lihat contohnya di current injector ONE Bus ini. Untuk voltage type output load impedance requirement 2K. Oh, 2 kilo ohm. Oh, berarti lebih kecil dia daripada berapa tadi? 200 kilo ohm. Bayangin 200 ke 2K. Oh, berarti 2K ini benar-benar lebih kecil, sangat lebih kecil malah ya. 200 loncatnya ke 2 gitu kan. Oh, berarti oke nih kalau misalnya tipe voltage ya. Sedangkan kalau tipe current gimana nih? Tipe current dia 500 nih ya, teman-teman. Sementara di device yang mau kita jadiin penerimanya itu 250 ohm. Oh, ini juga memenuhi ya kalau misalnya current itu kan kebalikannya voltage kalau analog input ya, untuk impedansinya berarti 250 ohm ini lebih kecil daripada
500 ohm. Oke, nggak apa-apa. Berarti untuk voltage dan current dia memenuhi. Jadi bisa teman-teman pakai ini untuk pengirim sinyal analog dari device dari device injektor ini ke PLC yang mau kita pakai untuk baca sinyal analognya ya teman-teman. Kemudian untuk PLC yang mau kita gunakan untuk tes kali ini kita menggunakan PLC tipe MC22012BRA. Teman-teman bisa cek di Tokopedia kami di PT MTek Trimegah Teknindo MC22012BRA. Cari aja langsung MC22012BRA. Ini udah langsung muncul ya teman-teman harganya. Teman-teman bisa baca di sini kalau seandainya teman-teman mau beli, ini harga sudah termasuk PPN 11%, barangnya ori, ready stock, softwarenya gratis, tis nggak bayar, terus didukung technical support dan training untuk pengoperasian. Jadi teman-teman tuh nanti nggak usah pusing ya gimana cara ngoperasiinnya, nanti kami ajarin gitu kan. Kemudian ini untuk tipe ini dia ada 20 jumlah input, 12 jumlah output, terus dia tipe basic modul. Basic modul tuh maksudnya dia itu punya otak di dalamnya ya sini ya teman-teman. Jadi kan ada basic modul, ada extension modul. Kalau extension modul dia extension aja buat input tambahan atau output tambahan, atau kayak MC 204AD itu analog output tambahan gitu kan. Itu dia nggak punya otak itu, makanya dia disebutnya extension modul. Sedangkan kalau ini basic modul, ini dia punya otak, dia punya CPU dalam sini yang untuk mengatur program yang kita masukkan gitu ya teman-teman. Kemudian tipe R itu artinya relay output. Dia di sini outputnya itu tipe relay ya teman-teman, bukan tipe transistor. Jadi kalau tipe relay itu bisa sampai 2 ampere dia dilalui arusnya, sedangkan tipe transistor dia nggak sampai 2 ampere ya teman-teman. Tapi kalau tipe transistor itu meskipun dia lebih kecil arus yang bisa dilaluin, dia bisa untuk tahan lamanya lebih lama ya teman-teman, karena yang namanya nggak ada pergerakan mekanikal pasti lebih tahan lama dibandingkan yang cetak cetuk tiap hari gitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga dikasih tahu kalau power supply itu AC 220 volt. AC 220 volt ya berarti nggak apa-apa langsung colok ke listrik rumah kita atau listrik yang teman-teman pakai di pabrik selama dia AC satu pas 220 volt. Yang penting jangan dicolok ke AC 380 volt ya teman-teman. Ya, nanti jebol ya. Oke. Terus ada juga di sini, ini nggak penting sih teman-teman, tapi teman-teman bisa baca ya untuk jadi wawasan teman-teman aja kalau seandainya nanti teman-teman pengen lihat PLC tipe apa. Katalognya teman-teman bisa cek di deskripsi katalog PLC ini. Teman-teman bisa cek di deskripsi. Pokoknya di deskripsi sudah saya cantumkan semua katalog, PowerPoint, PDF. Enggak sih, PDF-nya aja, PDF-nya, user manual, semuanya saya sudah taruh di sana. Teman-teman jadi bisa langsung coba, bisa langsung beli dan langsung coba gitu kan. Kalau nggak jelas bisa tanya di kontak person yang saya kasih di deskripsi ya teman-teman. Kemudian bisa juga tanya di komen, terserah ya. Ya gitu, oke gitu. Kemudian setelah kita membahas tipe PLC-nya, lanjut lagi kita membahas extension modulnya. Jadi kalau misalnya PLC basicnya aja kayak begini aja, dia nggak langsung ngebaca analog input ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus punya juga namanya converter analog to digital. Dia biasanya kalau setiap PLC brand apapun itu dia terpisah, harus beli lagi gini ya teman-teman, MC200 kayak MC204AD ini. Tapi hebatnya MacMed ini ya teman-teman, meskipun dia terpisah, ada juga dia tipe series yang dia itu jadi satu analognya sama digitalnya gitu. Jadi teman-teman gak usah dipisah-pisah gini, beli langsung satu paket bisa. Namanya MC 100 MC 100 apa ya namanya, MC 100 PLC MacMed. Saya cariin dulu sebentar. MC 100 16 14 BRA 1 ya teman-teman.
Ini langsung muncul nih ya teman-teman. Ini kalau teman-teman, oh ini lebih murah bang. Tadi 6 juta tambah berapa ratus ribu kan? Ini cuma 6 juta udah dapet ini. Ya terserah teman-teman ya. Nanti kalau yang ini nanti saya bahas tutorialnya sendiri. Yang jelas kita bahas yang umumnya aja dulu ya, biar gampang. Soalnya yang biasa kepake itu yang umum yang kayak gitu ya teman-teman, yang analog sama digitalnya itu terpisah, yang nggak jadi satu gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah kita bahas extension modul untuk baca analog input, kemudian kita bahas topologinya ya teman-teman. Jadi nanti gimana sih topologi ya? Topologi itu kayak ibaratnya barangnya butuhnya apa aja, kemudian bagaimana koneksinya ya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman butuh juga power supply DC 24 volt. Sebenarnya MacBook juga punya power supply, cuma saya kemarin belum stok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli aja di pasaran sana power supply DC 24 volt. Kemudian ini one bus current injector, teman-teman bisa beli di Tokped atau teman-teman bisa pakai merek lain, terserah. Yang penting satu hal, input impedansinya diperhatikan, dan juga tipe output yang diberikan oleh current injector ini apa. Sebenarnya bisa juga sih pakai potensio ya teman-teman, cuma ribet. Saya harus nyari power supply untuk 0 sampai 10 voltnya itu ribet, jadinya nggak satu paket gitu ya. Jadi harus di wiringnya tambah-tambah kabel gitu kan. Jadi mendingan saya pakai yang current injector aja, bukan pakai yang potensio. Jadi nanti power supply ini untuk catu daya current injector sama catu daya MC204AD, karena MC204AD dia juga butuh power supply DC 24 volt. Sedangkan yang PLC MacPad ini nggak butuh power supply, Pak. Ya kagak, kan saya tadi udah jelasin kalau MC220 12 BRA, pokoknya yang depannya A ini, yang belakangnya A ini dia AC ya teman-teman. Jadi nggak usah lagi teman-teman pakai power supply DC. Jadi langsung colok aja ke 220 volt AC, ini langsung hidup gitu ya teman-teman. Oke, jadi nanti alurnya gini ya teman-teman. Nanti kita setting di sini, kita setting di sini misalnya berapa volt gitu kan. Nanti dia akan dibaca oleh analog to digital input ini, modul extensionnya PLC MacMed ini. Kemudian setelah dibaca oleh modul extension MacMednya ini akan dikirim ke prosesor di PLC basic MC220 12 BRA yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Oke, setelah kita bahas topologinya, wiringnya gimana bang? Wiringnya kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti kan ada port extensionnya itu nanti disambung antara port extension PLC MacMed MC220 12 BRA dengan port extension di extension modul MC204AD ya teman-teman. Setelah disambung port extensionnya, apalagi yang perlu disambung? Oh ya, tadi ini PLC dia butuh catu daya AC 220 volt ya, ini disambung lah ke AC 220 volt. Teman-teman jadi tinggal ikutin aja. Saya sebenarnya daripada repot apa sih demonstrasiin wiringnya lama ya teman-teman. Jadi mendingan saya kasih gambarnya, teman-teman bisa coba berdasarkan gambar yang saya kasih, mau wiringnya kayak apa terserah. Yang penting ini sama, misalnya L ketemu harus sama L, N ketemu harus sama N gitu ya teman-teman. Kemudian ini PLC-nya udah beres, wiringnya. Kemudian kita pindah ke extension modulnya. Jadi extension modulnya seperti yang saya bilang tadi, dia butuh power supply 24 volt DC. Berarti untuk kutub 24 volt plus pada extension modul ini nanti disambung ke kutub plus pada power supply. Kemudian kutub 24 volt min pada extension modul ini nanti disambung ke kutub min pada power supply. Kemudian dia juga udah itu doang. Untuk power supply dia butuh itu. Sekarang kita ke analog inputnya. Untuk analog inputnya ini sebenarnya dia punya 4 analog input ya teman-teman. Analog input 1, analog input 2, analog input 3, dan analog input 4 ya teman-teman. Tapi saya pakainya yang analog input 4 ya teman-teman. Kenapa pakai analog input 4? Lebih gampang gambar wiringnya, udah gitu aja alasannya. Jadi untuk wiring analog inputnya ini, karena kita mau nginput voltage ya teman-teman, makanya kita pakai yang V4 plus ya teman-teman. Untuk yang I4 plus ini dianggurin aja sesuai dengan cara wiring yang sudah kita bahas di teori sebelumnya.
Jadi untuk V4 plus nanti disambung ke V0 pada one bus injektor, kemudian V4 min, VI ya teman-teman, bukan V ya, VI. Di sini tulisannya VI 4 min akan disambung ke ground yang ada di one bus injektor. Kemudian setelah itu terakhir di one bus injektor dia itu butuh power 24 volt DC ya teman-teman. Makanya ini kutub power pada one bus injektor disambung ke plus 24 volt DC, sedangkan kutub ground disambung ke min 24 volt DC ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga untuk power supply kutub L disambung ke L, kutub N disambung ke N. Jangan nanti nggak disambung ya teman-teman, power supply nggak hidup gitu nanti ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja wiringnya. Setelah di wiring nanti hasilnya akan seperti ini. Ini jalur kabelnya terserah teman-teman ya, yang penting saling ketemu aja kutubnya ya teman-teman. Misalnya V4 plus ketemu sama V0 gitu kan, atau L ketemu sama L sini, mau teman-teman jumper dari L sini ke L sini baru ke power, baru ke supply 220 volt AC, terserah, yang penting ketemu kutubnya ya teman-teman. Itu oke. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk memprogram PLC MacMate ya teman-teman. Sebelum sebelumnya saya udah ajarin ya teman-teman gimana cara upload download program dan ngidupin PLC MacMate ini kan. Jadi ya langsung aja eh, ke gimana caranya untuk program PLC MacMate ya teman-teman. Untuk baca analog input ini ya teman-teman. Oke, kita buka software namanya XBuilder. Setelah tampilannya kayak gini, kita pilih paling kiri atas, kita pilih new project, kita pilih nama programnya apa ya, baca analog input, dari injektor one bus. Nah, nanti kita simpen, taruh aja ya, terserah teman-teman, pokoknya taruh aja. Habis itu teman-teman pilih tipe PLC-nya, teman-teman pilih tipe PLC MC200. Kenapa ini tipe series MC200 ya? Apa sih bang bedanya MC100 sama MC200? Pokoknya lebih bagus tuh MC200 ya teman-teman. Apa 200 itu untuk servo ya teman-teman. Nantilah kita bahas lain-lain. Pokoknya kita pilih MC200 ya. Kita pilih bahasa pemrogramannya apa, selanjutnya ladder ya, jangan instructional atau SFC. Kalau instructional ini jarang pakai, kalau SFC ini agak ribet, udah pakai ladder aja ya teman-teman. Ladder, kemudian project deskripsi kosongin aja nggak apa-apa, terus kemudian klik OK. Setelah teman-teman klik OK, selanjutnya teman-teman setting di sebelah kiri ada namanya, sistem blok. Teman-teman buka ini isinya sistem blok ini, kemudian teman-teman pilih special module configuration ya teman-teman. Special module configuration ini ya yang saya biru ini, double klik, kemudian ini address modulnya, ini untuk address 0 saya isi modul yang tadi MC204AD ya teman-teman, MC204AD. Kemudian saya setting. Tadi gimana cara settingnya? Double klik aja ya teman-teman, double klik setting. Kemudian karena kita mau pakai input channel 4, ini kan yang tertampil dulu input channel 1 ya teman. Mana yang input channel 4-nya? Kita pilih next channel ya, pilih next channel sampai channel 4. Habis itu kita pilih modenya, ini jangan sampai salah ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang, yang spin 10 volt 10 volt, 20 mA 20 mA, jangan sampai salah ya. Oke, pilih min 10 sampai 10 volt. Kemudian pilih average sampling time. Ini jadi namanya analog ke digital,
itu di sampel ya teman-teman. Jadi sistemnya itu nggak berubah secara terus-terusan, tapi misalnya dia melakukan sampel setiap berapa detik gitu kan, atau setiap berapa milidetik gitu kan. Jadi nggak terus-terusan nilainya itu dirubah ke dalam digital, tapi di sampel misalnya setiap 1 detik dia ngambil data dari analog ke digital, setiap 2 detik dia ngambil analog dari digital, setiap 10 desi detik gitu kan dia ngambil dari data analog ke data digital. Sekarang kita rubah aja jadi 4 ya teman-teman, biar lebih cepat sampling time-nya. Kemudian ini scalingnya yang tadi saya bilang, jadi scalingnya di sini yang paling bawahnya itu 0, yang paling atasnya 2000 nilainya. Kita pilih aja, oke lah, kita pilih aja default aja ya. Kita bisa rubah, bisa kita rubah jadi 10.000, jadi sesuai yang kita mau ya teman-teman. Atau yang bawahnya kita rubah jadi min 100 ya terserah. Pokoknya ini saya by default aja, nggak saya rubah-rubah. Kemudian setelah teman-teman menentukan scalingnya, teman-teman pikirkan ini mau ditaruh di mana, di memori PLC berapa datanya. Setelah di sampling, setelah di scaling ini mau taruh di mana. Oke, saya taruh aja di data nomor 33 ya teman-teman. Makanya saya tulis D33, kemudian klik OK. Oke, terus klik OK lagi. Sekarang gimana cara bacanya Bang? Oke, saya kasih contoh programnya cara bacanya. Misalnya saya pakai internal relay M0 ya teman-teman. Saya bikin kontak dulu LD M0. Nah, habis itu saya bikin fungsi komparator contohnya ya, LD sama dengan D33 2000. Kemudian saya bikin output coil M1. Jadi ini maksud program ini adalah ketika D33 yang menyimpan analog input tadi dia itu menghasilkan nilai tertentu, kalau seandainya nilainya itu sama dengan angka 2000, maka dia akan menghidupkan M1 ya teman-teman. Oke. Sekarang kita download dulu programnya. Untuk memulai proses simulasinya, download. Oh iya, sebelum di download nanti teman-teman atur ini ya, serial portnya ya. Kalau MC200 ini kadang dia make baud rate yang 19.200 atau 9.600, tapi karena tadi nggak bisa yang 19.200, saya pakai yang 9.600. Klik OK, udah sukses. Kemudian klik download. Setelah klik download muncul oke saja ya teman-teman, oke saja. Download. Oke. Setelah itu kita lihat ke PLC-nya ya teman-teman. Ini saya sudah bikinkan. Lihat PLC-nya, ini sudah di-download. Lihat tangan saya, ke toggle-nya saya arahin ke atas ya teman-teman. Sampai muncul dia kedip-kedip. Kemudian setelah dia muncul kedip-kedip ini, balikan ke mode TM ya teman-teman. Nanti teman-teman lihatlah di kutubnya. Mode TM. Tujuannya apa? Supaya bisa dilihat di komputer simulasinya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman lihat di mode TM, teman-teman monitor apakah nilainya sudah muncul. Sudah muncul ya teman-teman, nilainya sudah muncul. Coba sekarang saya puter-puter ya teman-teman current injektornya. Ini saya puter-puter current injektornya. Ntar saya liatin dulu ya teman-teman. Saya puter-puter current injektornya. Saya puter-puter. Nah, dia akan munculkan angka ya teman-teman. Dia akan munculkan angka dan ya gitulah. Saya puter ke paling kanan, dia muncul 2000. Saya puter ke paling kiri, dia muncul 0 ya teman-teman. Kok ini nggak hidup lampu internal relay M1 nya Bang? Karena belum diaktifin sama saya bos. Kemudian kalau mau aktifin tinggal kita paksa aja, klik force.
Oke, coba sekarang kita ke 2000 ya teman-teman. Kita naikin analog current injektornya. Cret, M1-nya nyala ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya begitu saja untuk analog input, wiring, dan programming PLC MacMate ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung kontak admin di deskripsi atau bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.